Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Yang saya hormati komandan dan seluruh jajaran pimpinan, para bapak, ibu, saudara-saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari tentang takwa. Satu kata yang paling sering kita lihat, kita dengar, maksud saya. Kemudian terjemah ringkasnya atau pemahaman ringkasnya juga sering kita pahami, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi sebenarnya kita juga tidak tahu sebenarnya lebih dalam takwa ini apa sih gitu. Kedudukannya, fungsinya, dan bahkan ketika kita bicara puasa Ramadan, Allah mengatakan dalam Quran itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kan ini unik ini. Kita disuruh puasa, kalau diterjemahkan bertakwa itu dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka supaya kalian menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Inilah satu-satunya amal yang hasilnya itu malah kerja. Gitu, bukan kalau bahasanya, kalau misalnya la'allakum tuflihun, enak. Yang berkaitan dengan ayat-ayat puasa, malah ada di bawah nanti kalau bicara syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan seterusnya ke bawah, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi semua aktivitas kita itu ujungnya adalah takwa, ujungnya syukur. Jadi bukan beruntung. Nah, yang menjadi pertanyaan kan tentu ini bukan hal yang biasa. Ketika pemerintahan Umar, salah satu pemerintahan di awal-awal Islam yang juga tergolong paling banyak melakukan ekspansi dan prestasi gemilangnya adalah meruntuhkan salah satu imperium besar di zaman itu, yaitu Persia. Pada waktu sedang akan menaklukkan Mesir, itu pimpinan atau panglima perang itu adalah Amr bin As. Amr bin As ini sudah 2 minggu mengepung Mesir, tapi belum dapat akses untuk bisa masuk menyerang. Sampai terakhir Amr bin As itu kirim surat kepada Khalifah, minta bantuan 4.000 pasukan lagi. Ini bayangin ini, karena dianggap ini berat, ini menaklukkannya, maka dia minta tambahan sampai 4.000. Oleh Umar dikirim 4 orang saja. Lantas kemudian dengan surat balasan bahwa orang yang aku kirim ini, masing-masing orang setara dengan 1.000 orang kekuatannya. Dan mereka adalah orang-orang bertakwa dari kalangan kita. Nah, ini garis bawahnya ini menarik ini. Jadi kekuatan takwa ini 1:1000. Kalau Quran itu sampai pada tingkat 1:10. Paling minimal itu. Jadi kalau saya lebih suka menerjemahkannya itu 10 itu, atau bandingannya itu bukan sekedar bisa mengalahkan secara fisik. Karena kalau pertempuran fisik itu lebih head to head. Tapi ini tidak. 10 ini lebih, kalau dalam situasi normal juga dia bisa mengalahkan, dengan arti kata dia menjadi syakhsiyatul barizah, individu yang berpengaruh. Jadi kekuatan pengaruhnya itu mampu memberi kesan positif kepada 10 orang minimal. Tapi paling tinggi derajatnya itu sampai 1000 orang.
Dan sewaktu mengirimkan 4 orang ini, sebelumnya Umar minta catatan amaliyah yaumiyah, amal sehari-hari pasukan. Ya, waktu itu lantas dikirimlah. Ternyata Umar menemukan pasukan sudah mulai malas gosok gigi. Jadi problemnya cuma itu. Jadi kenapa sampai 2 minggu kalian tidak bisa mengakses untuk kemudian menaklukkan Mesir? Masalahnya ternyata sederhana. Pasukan sudah mulai malas gosok gigi. Karena sholat tahajudnya masih. Cek sholat tahajud masih rutin. Cek baca Quran masih rutin. Zikir pagi, siang, sorenya masih rutin. Malamnya rutin. Tapi begitu amaliyat sampai ke gosok gigi ternyata. Jadi kalau mau kita katakan, kalau kita ingin mendapat dukungan total dari Allah, karena sebab ketakwaan itu harus dilakukan. Makanya saya lebih suka mengatakan takwa itu hakikatnya adalah menjalankan perintah sampai pada urusan yang paling remeh sekalipun, dan meninggalkan larangan sampai pada urusan yang paling remeh sekalipun. Sehingga orang bertakwa kalau menerjemahkan ini pendahuluan, ini saya belum terjemahkan lebih jauh ini, nanti bagaimana. Sehingga kalau kemudian orang bertakwa dia hanya meninggalkan yang haram, oh enggak, dia juga meninggalkan yang makruh. Karena makruh dalam definisi orang bertakwa itu adalah sesuatu yang Allah enggak suka. Maka dia tidak mau melakukan apa-apa yang Allah tidak suka. Tapi kalau dalam definisi fikih, makruh itu dikerjakan enggak berdosa, ditinggalkan berpahala. Kan gitu definisi fikihnya. Tapi kalau definisi hakikinya itu dia. Ini kalau aku kerjakan, Allah nggak suka ya. Kalau gitu aku nggak mau. Jadi artinya kalau Allah nggak suka, sama seperti Nabi. Nabi itu nggak suka nonton keyboard lan kalau bahasa kita sekarang. Dia nggak suka lihat-lihat musik-musik, nggak suka. Tapi dia tidak larang. Di rumahnya pernah ada orang-orang orang Habsi, muslimahnya, sahabiat itu melakukan waktu hari raya, mereka bernyanyi, berdendang. Nabi menghadap ke arah belakang, mereka di sana. Jadi artinya kuping Nabi masih dengar, cuma Nabi nggak mau nengok. Level kalau Nabi tidak suka, itu sampai mukanya merah. Karena Nabi ini putih enggak, hitam enggak. Tapi dia kalau sudah, dia jenis manusia, ada beberapa itu yang kalau dia sudah marah itu mukanya nampak. Memerah langsung. Itu Nabi nggak suka. Tapi dia nggak bisa larang. Nah, jadi kalau Allah tidak suka, orang bertakwa tidak mau melakukannya. Nah, sekarang yang mau kita lihat, kita hubungkan dengan puasa. Ketika kita bicara tentang takwa dihubungkan dengan puasa, maka pertanyaannya, kok ini ya? Kenapa enggak yang lain? Karena kalau haji pahalanya, kalau mabrur surga. Ini majelis ilmu ini disebutkan di majelis ilmu di bulan Ramadan itu, man salaka tariqan ilal ilmi fi Ramadan, salakallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu di Ramadan, maka Allah akan membukakan semua pintu surga untuk dia. Satu saat. Ini insya Allah kita merencanakan mungkin sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Allah a'lam bishawab. Nanti bagaimana ujungnya. Yang pasti 1 detik itu setara dengan 1 tahun beribadah. Ibadah yang tidak terkontaminasi dengan syirik, tidak terkontaminasi dengan riya. Coba bayangkan, berapa menit kita menghabiskan waktu, berapa jam kali per detiknya itu. Itu kali. Jadi jelas ibadahnya ini apa, pahalanya jelas. Tapi kalau puasa, cobalah carikan sama saya puasa, apa pahalanya disebut Allah. Tak dapat kita. Bocorannya paling sederhana ketika Nabi mengatakan nanti di surga itu ada pintu masuk yang hanya orang khusus puasa saja boleh masuk. Gitu. Jadi orang yang tidak puasa tak. Jadi nanti begitu pintu dibuka, panggil yang puasa-puasa lewat sini, atau dilayani khusus, belum udah didampingi. Cara memahaminya, coba bayangkan kita pergi ke pesta yang kita itu masuk super VIP. Kalau super VIP, waduh, enak sekali itu. Mobil kita saja sudah diposisikan parkirannya. Bahkan kemudian kalau bawa mobil sendiri atau apa, kita udah Pak, biar kami yang atur mobil. Bapak ikut beliau, masuk pintu yang spesial. Kalau yang pesta orang jet set, pintu biasanya saja sudah mewah. Tapi kita tidak, karena kalau masuk pintu biasa, itu ramai orang, lalu lalang di situ.
Tapi kalau pintu khusus memang spesial, akses masuknya mudah, kemudian pasti dong di dalam sudah ada meja, kursi yang kita duduk di situ sudah dikasih tahu. Ini posisi, ini kursi nggak bisa digantikan karena nama saya udah dicatat di situ. Kira-kira begitu. Jadi coba bayangkan, Allah tidak cerita surganya, Allah cerita pintu masuknya aja. Kalau orang puasa. Bisa dibayangkan. Karena surga sendiri adalah tempat orang yang paling mampu mengendalikan nafsu. Otomatis, puncak dari pengendalian itu adalah kemampuan kita untuk taat anytime, anywhere kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajarlah kalau orang yang merutinkan puasa itu mendapat surga itu. Dan surganya pasti lebih spesial dari orang yang sekedar merutinkan sholat sunat, infak. Karena kalau infak ini susah membedakannya. Karena begini Pak, maksud saya kalau Bapak punya duit infak itu nggak repot, nggak terasa berat. Dia menjadi berat kalau saya duitnya nggak banyak tapi infak. Jadi artinya ada level-levelnya. Nah, sementara kalau puasa itu lapar itu bahasanya sama loh Pak, kalau secara fisik. Kita ini kan bisa nyaman puasa hari ini, karena udah kebayang nanti bukanya apa ini. Bahkan udah pesan pun di rumah, nanti tolong buatkan ini ya. Aku pingin kali. Begitulah bahasanya. Karena pertama, persediaan yang mau dimakan nanti ada. Kemudian, kalaupun tidak ada, duit kita ada untuk beli yang manapun kita bisa beli. Tapi coba bayangkan kalau kita sudah dilaparkan 1 hari, 2 hari. Misalnya di sini kita disandera, ini nggak dikasih makan nih 2 hari. Minum tidak dikasih, makan tidak dikasih. Pada hari ketiga sudah dikasih sama kita air yang sudah bau. Cuma air saja. Bukan tidak mungkin ada sebagian kita tidak mau minum. Masih bertahan, nggak apa-apa, nggak usah lah. Kenapa? Bau kali airnya. Hari keempat dikasih air lagi. Saya yakin, suka tidak suka kita sudah mulai mencicipi air yang bau itu. Hari kelima baru datang nasi, tapi sudah basi. Hari ke-6, mohon maaf ini ya, ini bahasanya nggak enak. Tambah lagi berulat pula. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya pernah saksikan orang begitu lahapnya makan. Yang saya tahu, saya nggak tahu dia orang sehat, gelandangan, atau orang gila, saya nggak tahu. Yang pasti dia berdiri di samping tong sampah, yang dia baru ngais. Sehingga ada bungkusan sisa yang dia makan dengan lahap sambil jongkok waktu itu. Kenapa dia bisa buat itu? Jawabannya sederhana, dia lapar. Itu bahasa fisik. Kalau kita sudah sampai pada tingkat lapar, harta kita tak ada harga itu. Tapi puasa sekedar bukan nahan lapar dan haus. Puasa itu adalah mampu mendrive diri kita untuk tidak mengikuti apa mau kita. Karena kalau bicara apa mau kita ini cuma mau yang dia nyaman aja. Apa yang rasa dia nyaman itu dikerjakan. Kalau tak nyaman tak mau dia buat. Makanya ibu mau baca Quran, lagi sedang mau, enak baca. Jadi sifat nafsu ini dia tidak peduli dosa atau pahala, nggak penting sama dia. Ini dosa atau pahala. Yang penting dia nyaman melakukan. Beda kalau setan itu nggak mau dia kita buat amal soleh, nggak mau. Dia mau amal kita itu amal dosa. Kalaupun amal kita itu amal soleh, maka dia masukkan virus yang namanya riya, ujub, sum'ah, sombong. Itu dia. Dengki. Jadi ada orang beramal karena dengki. Ada orang beramal jadi riya. Sekarang ini kan amal sosmed lebih banyak. Ngaji pakai foto kirim ke Instagram. Sholat tarawih juga begitu. Foto masjidnya, foto sajadahnya, kirim ke Instagram, kirim ke Facebook, kirim ke Twitter. Untuk nunjukin kita sudah sholat di sini. Nah itu dia, setan merusaknya di situ. Tapi kalau nafsu itu enggak itu dia. Mohon maaf kalau orang Mandailing di bulan Ramadan senangnya pakat. Sorry ya, saya kalau disediain pakat nggak mau saya makan. Entah apa-apa rasanya. Ada bapak pernah makan pakat rotan muda itu pak. Ada yang bilang holat, ada yang bilang pakat, ada yang model holat juga. Holat. Saya itu yang kalau di Rantau Perapat, holat itu kan sop ayam, ikan yang pakai irisan kayu. Saya cobalah menggigit kayunya, makan kayunya. Saya bilang, apalah ini sebenarnya, apa kalian ini semangat makin ini nggak tahu Ustaz, kata yang ngasih makan. Ya, apalah kira-kira sehatnya? Mungkin ada, nggak tahu. Pokoknya memang jadi makanan tradisional. Jujur saya tak suka.
Tapi ada orang yang suka, itulah nafsu. Nafsu ini nggak sama kita, Pak. Ya, untuk makanan aja kita nggak sama. Saya kalau disediain mie, waduh, semangat saya. Tapi kalau disediain sayur asam, katanya, udah nggak usahlah dekatkan nama saya sayur asam. Saya tak suka sayur asam. Tapi ada bapak yang kalau sediakan mie tak suka. Sediakan sayur asam, semangat. Artinya nafsu itu apa yang nyaman sama dia, itu yang mau saya sampaikan. Jadi kata kuncinya bukan yang penting kalau setan yang penting dosa, itu aja. Yang penting kalaupun kita beramal soleh nggak ada pahala. Minimal sampai pada tingkat pahalanya tak ada. Nah, satu. Kalau nafsu, tadi saya bilang dia nyaman. Makanya kenapa misalnya, mohon maaf saya, kalau ada ceramah Ustadz kondang dari luar mana saja datang, orang kalau sudah misalnya kita ambil contoh lah di luar di masyarakat, kalau yang datang udah Ustadz Komar, rame orang. Pertanyaannya, itu lillahi ta'ala datang karena Allah mau dengar pengajian, atau karena Ustadz Somad? Itu nafsu. Kalau ngaji itu lillah, tak penting sama dia, yang penting guru. Dan dia akan lebih senang ketika guru yang mengajar ini memberikan pengaruh ke hatinya lebih kuat lagi. Merubah hatinya menjadi lebih baik. Nah, begitu. Ya, tapi kalau nafsu tidak. Mana sholat kita malam ini? Wah, saya pingin sholat di masjid. Ini kalau masjid agung udah siap, ini bakal ramai orang ke sana. Kenapa? Semangatnya pingin merasakan nikmatnya masjid yang cantik dan baru itu. Kira-kira begitu saja. Padahal sebenarnya sholat di masjid agung sama di musola kita yang karpetnya belum pernah ganti itu sama nilainya. Beda cuma kalau kita sholat di Masjid Haram. Masjid Haram itu sekali kita sholat, itu setara dengan 100 kali sholat yang sama di masjid yang, bukan 100 ya, 100.000 kali. Kalau 100.000 kali hitung berapa lama lah itu sholat. Kalau kita hitung satu kali sholat 5 menit, berapa hari atau berapa waktu kita menghabiskan sholat di tempat lain baru setara di Masjidil Haram. Saya masuk Jakarta. Banyak orang, wah saya pingin sholat di Istiqlal. Pingin itu kan nafsu. Ya. Tapi apa nggak boleh Ustaz? Bukan nggak boleh. Saya cuma mau bilang itu nafsu. Bagaimana kau berangkat sholat itu, tetapkan dulu itu lillah. Ini yang berat, Pak. Makanya saya bilang Ramadan ini kita mendrive aku untuk tunduk sama Allah. Supaya lebih enak lagi. Mendrive aku di sini ya kita, nafsu kita untuk tunduk kepada Allah ini, apa untungnya? Kan sekarang ini terus terang, agama ini kan masih berat dipahami sebagai bagian dari kehidupan. Walaupun secara apa istilahnya, dogmatis kita menyadari agama itu memang way of life, aturan hidup. Tapi banyak orang berupaya untuk memisah-misahkan agama dari kehidupan. Misalkan ini bukan urusan agama, ini urusan olahraga, ini urusan politik, ini bukan urusan agama, ini urusan ekonomi, ini bukan urusan agama. Itu banyak. Dan saya mengatakan itu ketika dia salah paham. Agama ini yang punya Tuhan, Tuhan yang punya semesta alam. Agama ini yang punya Tuhan, Tuhan yang menciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Ayolah jujur-jujur saja, Bapak ini tentara, berapa persen di tubuh Bapak ini yang Bapak handle sendiri? Ibu. Jadi tadi saya ceramah, ada yang tahu berapa kali udah kedip mata? Itu artinya mata kita bukan kita yang handle itu. Kedip-kedipan itu bukan kita yang ngurus rupanya. Tarik napas, hembus napas. Kemarin COVID ada orang, hidung masih ada, udara masih ada, tapi nggak connect antara hidung sama udara. Sehingga sesak napasnya, berat untuk kemudian apa istilahnya, dia melakukan pernapasan dengan baik. Kan napas nggak urusan kita, jantung yang berdetak nggak ada urusan kita di situ. Tadi pagi kita sahur, mau jadi apa dia daftarnya, mau jadi darah daging, nggak urusan kita. Cuma cara mencernanya pun nggak tahu kita. Bapak nggak perlu ngurusin itu, nggak perlu ngurusin peredaran darah, nggak perlu ngurusin sistem kerja. Coba lihat, coba. Kalau saya tanya, langsung jawab Ibu ya, serius ya, jawab ya. Saya tanya, apalah warna kulit saya? Hitam. Kenapa Ibu bisa jawab hitam? Dari mana Ibu tahu itu? Coba, bagaimana sistem kerja mata Ibu sampai akhirnya mulut Ibu malah yang jawab? Harusnya kan mata Ibu yang jawab. Kenapa mulut yang jawab? Yang nengok mata, kok mulut yang jawab?
Apakah mata langsung bisa mengolah kata dan mengirim ke mulut? Tidak. Itu mata transfer ke otak. Otak kerja, kemudian kasih jawaban. Hanya hitungan per second mungkin. Atau di bawah itu. Bagaimana sistem kerjanya? Enggak urusan kita itu. Ketika ternyata 90% lebih urusan di diri kita ini enggak kita yang ngurus, tapi kita nyaman hidup. Enak. Saya ulang sekali lagi. Tidak urusan kita yang di tubuh kita ini, tapi kita nyaman. Hidup kita nyaman. Pertanyaannya, kalau Allah bilang ikut samaku, kira-kira kalau pakai otak kita rasional aja, lebih 90% kita diurusin dia, kita enak. Sisanya dia minta, sini, itu yang sama kalian ku kasih, tapi aku bilang mari sini biar aku yang urus. Pertanyaannya, apakah ada orang tua? Nah ini dia. Tingkat kepercayaan yang harusnya terbangun. Ini mirip seperti saya punya 9 orang anak. Tidak ada satupun anak saya kecuali setiap mereka masih di usia tertentu itu saya suka mengangkat dan melemparkan ke atas. Coba bayangkan, anak saya rata-rata semuanya ketika saya buat begitu, mereka tertawa senang. Padahal tipis sekali antara keselamatan dengan ketidakselamatan di situ. Apa yang membuat dia tertawa senang? Dia yakin bahwa saya pasti akan menangkapnya kembali. Coba bayangkan Bapak, kalau saya udah lemparkan, kemudian saya istirahat dulu ngambil minum ke belakang. Apa yang bakal terjadi? Nah, sama seperti kita pangkas. Bapak-bapak ini kalau pangkas, yang paling disukai itu kapan? Ketika kursi sudah mulai itu biasanya waktu kursi mulai disandarkan dan kita mulai meram. Itu tukang pangkas pegang pisau, Pak. Cuma anehnya itulah saatnya yang bisa kita tidur nyenyak. Bayangkan itu. Padahal KTP tukang pangkas kita nggak tahu, nama pun nggak tahu, rumah di mana nggak tahu. Kalau terjadi sesuatu nggak bisa nuntut kita kalau dia lari. Misalnya kira-kira begitu. Dan yang menarik lagi, pisau itu bukan taruhnya di rambut, tapi di sini taruhnya. Nah, di sini taruhnya. Dan pisau baru, gantinya yang baru. Kalaupun rasa dia pisau yang biasa diasahnya dulu. Tapi Bapak kok tenang kali. Apalah yang buat itu? Nah, kira-kira itu maksud saya. Bisa nggak kita merasakan atau membangun rasa takwa ini seperti seorang anak tadi, atau kita yang sedang pangkas itu yang yakin tukang pangkas tidak mengapa-ngapai saya, walaupun yang dipegangnya pisau. Pak, di Quran ini sering saya mengatakan, ini banyak ayat-ayat yang nggak masuk akal ya. Nggak bisa Bapak mau cerna sepintar apapun, IQ Bapak setinggi apapun, nggak dapat, ibu nggak dapat. Contoh, sepakat kita kan, ini kitab Allah sudah bilang di ayat kedua surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Nggak perlu ragu, lihat. Ini kitab benar deh. Hudan, ini petunjuk. Roadmap, peta jalan lil muttaqin. Orang bertakwa. Orang bertakwa, saya belum bicarakan apa untungnya bertakwa. Nah, tapi uniknya ayat ini diawali dengan alif lam mim. Sampai kiamat pun tak tahu kita apa artinya. Cuma kita percaya itu ayat. Dan percaya itu kita petunjuk. Pertanyaannya, petunjuk apa itu? Mohon maaf Pak, saya orang India. Udah pun saya berupaya, tapi tak bisa. Masih suka saya nonton film India. Ada satu film India yang terakhir dibawa oleh Shah Rukh Khan, Pathan judulnya. Pathan itu sebenarnya nama suku itu. Saya tergolong suku dari kalangan Pathan. Nah, satu tik di film itu saya tertarik sekali ketika Pathan, Shah Rukh Khan itu ditangkap oleh intelijen atau dinas atau tentara Rusia. Dia disiksa habis-habisan. Terus kemudian pimpinan dia datang, dipanggil oleh Rusia, karena ini antara dua negara, India dan Rusia. Pimpinannya perempuan. Terus kata si pimpinan, udah kalian bunuh aja dia. Saya tidak tertarik, nggak ada masalah sama saya, nggak ada kerugian bagi India dengan dia mati. Tik, hilang ceritanya. Coba belakangan baru ketahuan, rupanya sambil dia ngomong, tangannya di meja. Nah ini kode. Tangannya di meja sambil mengetuk seperti ini. Rupanya ini bahasa. Dia ngasih tahu bahwa temanmu si Tiger sedang datang.
Kau tenang aja, dia akan menyelamatkan kau. Dan dia jawab dengan tangan yang sudah lemah juga, dengan menggerak-gerakkan tangannya itu. Itu entah apapun namanya, bapak-bapak ngerti lah itu. Pasti di setiap kita ada. Kalau dulu ada Sandi Mursi apa semua, ini enggak, dia cuma ketuk-ketuk aja, terbaca sama dia. Nah, siapa yang bisa baca alif lam mim ini menjadi petunjuk? Hanya orang bertakwa. Dan di Quran ini juga ada ceritanya. Coba bayangkan Nabi Musa ketika berhenti di Laut Merah. Laut loh, bukan sungai. Kalau sungai kita ini paling 2-3 meter, 4 meter paling lebar di Medan ini. Ini laut. Bisa sampai kiloan meter. Allah bilang berhenti di situ. Berhenti dia. Fir'aun makin dekat. Fir'aun datang bukan mau jalan-jalan, memang mau ngejar dan target membunuh. Otak sudah bilang ini berat, ini selamat. Ya Musa, kita kemana? Belum ada perintah. Coba bayangkan. Yakinnya Nabi Musa, Allah pasti selamatkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Allah menyuruh pukulkan tongkat. Nggak ada urusan. Jadi tongkat Nabi Musa itu kalau Bapak pergi ke Istanbul, nanti singgah di Topkapi Palace, istana Sultan Utsmaniyah. Di situ ada tongkat Nabi Musa itu. Kalau saya rasa sebesar ini, Pak. Lebar, besarnya. Kalau tingginya lebih tinggi lagi dari bawahnya, apa ini? Masih paling 1,5 meter, nggak sampai pun. Yang saya perhatikan ditempel di dinding. Jadi sebenarnya yang Allah suruh pukulkan tongkat itu ikhtiar. Kau nggak usah mikirin gimana aku menyelesaikan masalahmu. Kau kerjakan saja pekerjaanmu. Aku perintahkan kepadamu pukulkan tongkat. Maka apa yang terjadi? Lautan itu bergelora dan membelah, bergulung-gulung sebelah sini dan sebelah sini, membentuk jalan. Dan Nabi Musa mengatakan, ayo masuk jalan. Itu kelebihan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi tetap Allah selamatkan dari dulu? Karena orang pertama yang konsisten beriman kepada Allah. Walaupun ada 1-2 yang mengulah. Mereka orang Yahudi. Kalau Bapak ikut pun di waktu di rombongan Musa dengan kualitas iman sekarang, saya yakin Bapak belum tentu mau ikut itu. Ayo masuk. Terus gini lah, udahlah kalian aja lah, nggak apa-apa lah, aku ampun lah. Aku sini aja lah, terserah mau mati lah. Kalau nengok begini habis nanti tiba-tiba tengah jalan, akan itu dia prasangka. Padahal bab yakin itu tidak boleh ada prasangka di dalam. Kalau kita sudah yakin sama Allah, ya, maka mereka jalan itu. Dan orang yang berbeda, Fir'aun ikut masuk, tapi dia tidak sedang yakin sama Allah. Dia targetnya ingin menghabisi Nabi Musa dan saudara-saudaranya. Itu muskil. Tapi kenapa Allah biarkan ayat seperti itu ada dalam Quran? Ada yang lebih muskil lagi, dibakar begitu lama tapi tidak mati. Jangankan mati, bajunya saja tidak terbakar. Nabi Ibrahim. Bahkan ada kalimat, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni, kun, jadilah. Artinya apa? Bardan wa salaman. Jadilah, kalau selama ini kau panas, sejuklah. Wasalaman. Kalau selama ini api dikira akan membinasakan, tapi jadilah tempat perlindungan bagi Ibrahim. Pertanyaannya, ini nggak kebaca kalau cuma pakai otak, Pak. Tapi kalau pakai iman, iman kita mengatakan bahwa yang mencipta api Allah dan sang pencipta bisa memodifikasi sesuka dia. Itu kan urusan Allah, dia memodifnya kayak mana. Hari ini dibuatnya panas, besok nggak panas. Itu urusan dia, orang dia penciptanya. Ya. Nah, jadi artinya orang beriman itu sebenarnya salah satu fungsi dari takwa yang sebenarnya dijanjikan Allah melalui Ramadan ini. Bapak nanti bisa lihat di surat At-Talaq ayat 2 di Quran. Ibu bisa lihat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Makhraja itu artinya apa? Enggak ada matinya. Saya terus terang, saya terkesan dengan mantan Panglima kita Pak Gatot waktu menceritakan bagaimana Pak Panglima besar Sudirman itu dikepung Belanda itu, yang kemudian dia meminta semua pasukan ganti pakaian, kita pakai pakaian orang-orang tarekat, kita zikir saja. Itu kan sebenarnya artinya senjata kita udah nggak laku di sini, Mas. Jadi tinggalkan ini semua. Kenapa? Bukan Sudirman pengecut, tidak. Tapi dia mau bilang, ini kita sudah sampai pada batas ikhtiar kita. Kita udah nggak tahu mau ngapain. Tapi kita butuh selamat. Maka apa yang terjadi? Mereka zikir. Belanda masuk, nyerangsek, nengok.
Ya, cuma syukurnya Belanda tidak kenal yang mana wajah Sudirman yang mana. Dan kemudian semuanya berubah. Kalau nggak percaya Bapak tes, Bapak coba pakai sorban, pakai jubah, lain muka Bapak langsung. Ya. Kalau Bapak misalnya pakai jubah, pakai sorban, bawa tasbih, besok pergi subuh ke masjid tertentu, duduk di sini. Pikir orang Bapak lah Ustaz yang mau kuliah subuh di sini. Udah berubah itu. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Artinya apa? Itu cara kita untuk memindahkan dan apa? Nothing to lose, tidak ada yang hilang. Kalau boleh dibilang tadi, inilah way out, ini jalan keluar yang Allah kasih. Jadi sebenarnya orang beriman itu fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu Allah kasih kemudahan. Tidak ada kerumitan. Allah pasti kasih. Nah, cuma tolong pahami gitu ya. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang yakin sama Allah. Kalau tidak, nggak bisa, Pak. Sama, saya sering kasih contoh sama, kalau ngasih pengajian yang materinya begini, saya panggil anak muda satu orang. Seandainya kau jatuh dari ketinggian yang jurang itu 300 meter ke bawah, kau berada di 150 meternya, dan kau bisa berpegangan kepada satu akar, tapi satu tangan, tidak dua tangan, kakimu gantung. Saya bilang, terus kau minta tolong, gak ada yang dengar, karena kau di hutan. Pertanyaannya, kemudian kau minta tolong sama Allah, dijawab sama Allah. Terus Allah bilang dia siap membantumu. Cuma dia tanya, yang kau pegang apa? Akar ya Allah. Kenapa kau pegang? Ya saya takut jatuh ya Allah. Kenapa rupanya kalau jatuh? Kereta saya tadi jatuh itu di bawah terbakar ya Allah. Oh jadi kau mau tidak jatuh? Iya ya Allah. Lantas, terus kalau nggak jatuh, kau mau kenapa? Oh, saya mau pulang ya Allah. Saya tidak mau dibegini apa semua. Oke, baik. Kau percayakan aku Allah? Ya. Kau percaya aku Tuhan? Ya. Bisa melindungimu? Bisa ya Allah. Yakin? Yakin. Oke, sekarang aku tanya sekali lagi, kenapa kau pegangan ke akar itu? Karena aku tidak mau jatuh. Nah, kalau gitu lepaskan akar itu. Ngerti maksudnya? Kalaulah posisi itu Bapak, apa yang Bapak akan lakukan? Kalau yang kerja otak, pasti Bapak langsung bilang, kau kayaknya bukan Tuhan, kau setan kau ini kayaknya. Kemana pula orang udah pegangan dari tadi, udah sampai keringatan, bertahan gak jatuh, tiba-tiba kau suruh lepas, kenapa cerita? Kan gitu kan? Itu kalau masih berhenti di pikiran. Kalau orang beriman ketika dia sudah lihat ini Tuhan yang bicara, apa kalau bahasa sekarang? Quran bilang begitu, hadis bilang begitu. Saya tak ada masalah, udah saya ikut saja. Dan ini ternyata jawaban bagi semua banyak orang-orang misalnya ketika sakit payah sembuh, dokter sudah bilang tidak mungkin sembuh dan sebagainya. Apa yang terjadi ternyata? Tidak, Allah memberi kesembuhan. Ketika apa? Saya melihat babnya yakin. Banyak testimoni orang-orang yang memiliki keyakinan. Saya ada terpesona dengan satu cerita seorang nenek tua yang datang ke dokter punya penyakit telinga. Terus dia bilang sama dokternya, Pak dokter, saya punya penyakit telinga, saya tolong dikasih obat. Dokternya bilang, mari kita periksa. Udah, buka jilbabnya. Hah? Buka jilbab? Ini nenek. Oh enggak, saya enggak mau buka jilbab. Saya sudah sumpah sama Allah, saya tidak akan buka jilbab kecuali di depan mahram saya. Ya, saya enggak bisa periksa. Kalau begitu, saya enggak jadi berobat. Ya udah, terserahnya. 2 hari datang lagi. Dokternya senyum. Nah kan? Makanya kemarin kan kalau sempat diobati di luar kan enak. Nenek kan tak harus datang lagi kemarin. Enggak, saya datang kemarin mau bilangin saya sudah sembuh. Loh, sembuhnya gimana? Saya doa sama Allah. Terus kemudian saya kasihlah air dari doa itu saya taruhkan. Alhamdulillah saya sembuh. Kenapa? Karena saya sudah janji sama Allah tidak mau buka aurat saya di depan laki-laki siapapun. Dan itu sumpah. Dan kemudian saya minta sama Allah. Karena dia yang menyembuhkan, kau kan ngobatin. Ketika kau ngobatin tidak bisa dengan cara aku malah harus tidak melanggar sumpahku, ya aku datang sama yang bisa menyembuhkan. Sekarang Bu Ida pula yang sedang dikejar-kejar orang di mana-mana, Ida Dayak. Ya. Karena diyakini dia penyembuh. Enggak sehebat apapun Bu Ida Dayak ini, itu ngobati. Saya juga aneh juga, ngobati pakai joget-joget. Ini cuma mana ibu ini? Ini makanya banyak orang datang mungkin karena faktor itu. Karena satu stres, karena sakit, nengok orang joget bisa sembuh. Wallahu a'lam, tak tahu saya. Ya. Nah, jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Bahkan sekelas Nabi Ibrahim, Maryam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub,
Itu semuanya ada contoh-contoh dalam Quran, orang-orang yang diberikan solusi atas ketika mereka sudah mentok, tidak tahu lagi mau ngapain. Kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya dari jalan yang di luar dugaan semua. Kalau bahasa di luar dugaan itu bukan tiba-tiba, bukan simsalabim, tapi targetnya ada. Kata rezeki di luar dugaan itu ini dia. Dia sudah taksasikan ini untuk bisa dapatkan ini kita harus sediakan ini. Dia sudah siapkan itu. Tapi Allah kasih lebih dari semua persiapan itu hasil. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan dia duduk di rumah tiba-tiba orang ngantar beras, tiba-tiba orang ngantar, bukan itu. Dia memang ikhtiar, ada ikhtiar. Ikhtiar itu memang harus menjadi pekerjaan kita. Ya. Karena Nabi mengatakan kullu mu'min yadkhulul jannah illa man aba. Semua orang mukmin bisa masuk surga kecuali yang tak mau. Saya berat kali rasanya Ustaz. Kenapa? Dosa saya banyak. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa kita kalau kita minta ampun. Sebesar apapun, selama kita tidak syirik. Dan kemudian kita taubatan nasuha. Insya Allah dengan izin Allah, Allah akan ampuni kita. Terus apa masalah lagi? Di bulan Ramadan ini, Pak. Bulan Ramadan ini, ibarat kita berada di ruangan masjid ini. Allah bilang, mau masuk surga? Mau, itu pintunya, itu pintu-pintu. Terbuka semua. Itu aksesnya terbuka semua. Tidak ada masalah. Kau bisa masuk pintu mana kau boleh. Kenapa? Semua akses ke surga aku kasih buka sekarang. Bahkan neraka semuanya pintunya, celah-celah neraka itu tertutup semua. Jadi artinya peluangmu untuk masuk neraka secara sadar itu tidak ada. Makanya coba perhatikan, kalau bulan Ramadan, di awal-awal Ramadan, masjid-masjid tumpah ruah orang. Yang nggak pernah ke masjid pun ke masjid itu. Kenapa? Itu berkah Ramadan itu, Pak. Sama seperti kalau Bapak pergi haji, pergi umroh. Kalau di sini Bapak pergi subuh jam berapa? Itu pun kalau pergi subuh ke masjid. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, kita pergi subuh ada yang jam 2 udah ke masjid. Ada yang jam 3 ke masjid. Paling lambat jam 4. Setengah 5 udah kelamaan itu rasanya. Dan di masjid itu orang tidak ada ngantuknya. Orang begitu nyampe dia sholat, dia baca Quran sampai datangnya subuh. Kadang habis subuh dia nunggu lagi sampai. Nggak ada capeknya. Kenapa? Karena Mekah, Madinah, tanah haram itu berkah. Kalau Ramadan yang berkah, Pak. Kenapa? Malam hari pertama, itu tadi muka-muka yang nggak pernah jelas di masjid, jelas hari itu. Nah, tapi cuma malam itu aja, ada yang cuma malam itu, ada yang cuma malam. Kenapa? Karena yang menyerap iman itu adalah yang menyerap berkah itu iman. Sama kayak masjid ini, lampu ini. Lampu ini hidup karena apa? Karena listrik hidup. Bukan karena stop kontak. Tapi ada jenis lampu yang kalau listrik padam, dia begitu padam dia tak hidup. Nah, itu kenapa? Karena dia menyerap energi listrik. Maka Ramadan ini cara menyerap berkah itu pakai iman. Supaya takwa itu bisa aktif. Nah, takwa ini tadi saya katakan ini syarat mutlak masuk surga. Di dunia ini adalah paski, kode akses. Saya ingin keluarga saya harmonis, Ustaz, pakai takwa. Saya ingin saya dan istri itu sama-sama masuk surga. Oke, kalau gitu aktivasi takwa. Saya ingin anak saya soleh dan soleha, takwa. Ajak mereka bertakwa. Saya ingin karir saya sukses, Ustaz. Bertakwalah kepada Allah. Ustaz, tunggu dulu. Cerita bertakwa sama Allah ini repot, Ustaz. Ini kan bukan negara agama, bla bla bla. Pak, takwa itu jangan Bapak pahami harus mesti pakai jenggot, mesti pakai peci. Enggak, Pak. Takwa itu kalau dalam kerja itu kinerjanya, kompetensinya. Kalau Bapak kerja ini saya nggak contohkan di dinas ketentaraan, di kantor lah. Bapak masuk kantor, kemudian kerjanya di kantor, tapi begitu jam kerja jam 7, Bapak malah ke musola atau ke masjid. Di masjid Bapak gunakan sholat duha 12 rakaat, kemudian baca Quran 1 juz, baru masuk kantor di jam 9. Saya mau tanya, kira-kira Allah senang nggak nengok Bapak kayak gitu? Enggak. Bahkan khawatir saya bisa masuk neraka nanti Bapak. Tapi saya sholat ya Allah. Ini tengok sholat duha saya 12 rakaat ya Allah. Masa saya masuk neraka? Kau masuk kantor tuh ngapain? Kalau kau mau masuk masjid, kau jadi marbot aja. Jangan di situ. Itu maksudnya. Jadi ketakwaan seorang suami atau ayah itu bukan tiap malam tahajud tapi dia tidak peduli anaknya. Di situ salahnya. Takwanya pejabat melayani. Ya, takwanya orang yang diserahi urusan untuk ngurusin keamanan melindungi. Takwanya orang kaya bukan naik haji tiap tahun.
Saya pernah jumpa orang yang waktu ketemu itu dia bilang apa? Saya udah 38 kali naik haji Ustaz. Begitu dia bilang 38 kali, saya langsung nengok sambil senyum. Kenapa? Dalam hati saya waktu itu yang kedetak apa terus kau masuk surga gara-gara itu. Artinya Pak, mau 100 kali kau naik haji, lebih usiamu 100 tahun, nggak jaminan. Kau siapa? Saya orang kaya. Tiap tahun berangkat haji ya. Berapa orang yang berangkat satu keluarga? Berapa orang satu keluarga? Kami ada 20 orang. Coba hitung berapa duit yang kau keluarkan. Bisa nggak kau nggak berangkat haji tahun ini, tapi kau alokasikan untuk mengentaskan persoalan orang miskin di kampung? Waduh, nggak bisa. Saya rindu kali Mekah apa semua. Itu nanti. Makanya saya Muhammad Al-Ghazali pernah cerita, satu waktu dia pernah lihat orang kaya luar biasa begitu. Lantas kemudian dia sampai berpikir ini orang kaya masuk surga lah. Nah, rupanya satu hari ada sebuah acara majelis yang kemudian di sini orang kaya itu hadir, dia juga hadir di situ. Protokolnya lupa manggil dia haji. Yang terhormat Pak Anu nggak pakai haji, ngamuk dia. Lewat ini katanya sama Syekh Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali. Ini orang yang hidup di zaman kita ini, sudah meninggal juga memang. Ya, masa aku berulang kali naik haji tidak disebutnya hajiku. Di situ rontoklah kekaguman Al-Ghazali kepada beliau. Ini rupanya lebih suka dia dipanggil Pak Haji. Sama kayak saya. Kalau tiba-tiba di luar sana ada orang manggil saya, bro. Nah, coba, kelewat ini saya di bro kan pula gitu kan. Nah, itu tandanya saya belum betul jadi ustaz. Nah, kalau saya betul jadi ustaz, mau dilaikan ya, mau dibrokan ya, mau diapakan ya urusan dia. Yang penting saya ini. Akhirnya kita begitu. Nah, cuma masalahnya itu tadi, orang muttaqin dia tidak sibuk dengan predikat di antara manusia, karena Allah yang akan upgrade dia. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Maka takwa itu sebenarnya semua ini sama seperti saya bilang tadi. Bapak nafsu itu nggak sama gitu. Ada orang kalau lihat perempuan cantik geletar. Ada orang kalau lihat ibu-ibu, kalau lihat laki-laki ganteng, ada yang enggak. Beda itu. Kalau laki-laki lihat perempuan, enggak normal tuh kalau enggak tertarik. Kalau cantik-cantik. Kalau perempuan lihat laki-laki ganteng, itu kalau enggak tertarik, ya biasa aja, memang banyak yang begitu. Tapi kalau lihat perhiasan, baju, tas, sepatu, nah itu baru geletar ibu-ibunya. Nah itu beda dia. Jadi nafsu laki-laki dengan nafsu perempuan beda, bukan sama. Jadi puasa ini yang sama itu ya lapar sama haus. Selebihnya kita beda, Pak. Bapak bertakwanya, Bapak tentara, saya ustaz. Kalau begitu Bapak bertakwa jadi tentara, kemudian lebih banyak ceramah agama, panggil sana, panggil sini. Itu kalau Bapak dibintalnya bolehlah. Tapi kalau Bapak tidak dibintalnya, itu kan mengganggu kerjaan orang juga itu. Ya, yang harus kita perhatikan di sini yang sering terjadi kelemahan kita. Makanya apa ini takwa? Jawabannya takwa adalah kekuatan. Takwa adalah hadiah, ini gift from Allah. Takwa itu sebenarnya Allah bilang walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Takwa itu apa? Kalau presiden bertakwa itu maksudnya apa? Pak, siapa negeri yang lebih bertakwa dalam tanda petik? Tunggu ya, jangan salah memahami. Siapa negeri, atau lebih enak saya bilang, negeri mana yang paling Islam? Indonesia atau Jerman? Atau Singapura? Atau New Zealand? Atau Amerika? Atau Cina? Siapa yang lebih Islami? Kalau saya bilang Islami itu artinya hidupnya nilai-nilai kebajikan yang berlaku universal dalam istilah akhlakul karimah dalam aktivitas keseharian kita. Di negeri kita, waduh. Saya ketika mencontohkannya mungkin pernah Bapak dengar. Sungai Are di Swiss. Kalau saya sebut apa yang kebayang Ibu? Anak Ridwan Kamil meninggal di sana. Cuma berhenti di situ ibu-ibu. Kalau saya, begitu anak Ridwan Kamil meninggal di situ, saya banyak browsing di YouTube untuk cari tahu Sungai Are ini sepanjang 250 km. Kalau saya tidak khilaf itu yang terakhir, karena sudah cukup lama ini saya akses infonya. Ini sungai bersihnya bawah, das daerah aliran sungainya ditata demikian apik, orang jalan enak, orang mau berenang ada warning, ini suhu air sedang sekian, layak untuk dimandi atau layak tidak mandi, apa semua dikasih tahu. Nah sekarang saya sebutkan, bandingkan Sungai Are dengan Sungai Deli di Medan.
Nah, itu dia jawabannya. Artinya ketawa Bapak itulah jawabannya. Sungai Are yang nata itu bukan Muslim, tapi dia Islami. Jadi kalau bicara konservasi alam apa semua, lihatlah mereka begitu perhatiannya. Kalau kita banding dengan kita, ampun. Saya pernah lihat, saya nggak tahu dulu, mungkin kita sama-sama pernah lihat satu video bagaimana seekor itik yang anaknya masuk ke dalam got yang berjerjak besi, tidak bisa keluar. Ada orang panggil, kalau bahasa kita orang-orang Amerika, 911, langsung datang sibuk untuk mengeluarkan itu. Kalau di Indonesia, alah, itu pula yang diurus-urus. Masih banyak lagi urusan di Republik ini. Karena banyak kali cuma di situ berhentinya, gitu kan. Rambu, rambu kita juga luar biasa. Semangat kemerdekaan kita tinggi. Hijau tanda jalan, kuning tanda masih ada kesempatan, merah tanda berani maju terus, pantang mundur. Itu yang terjadi. Maka sebenarnya apa yang hilang dari kita sebenarnya? Kita nggak usah cengeng untuk menatap. Problem kita itu karakter hilang. Takwa ini sebenarnya karakter. Good or best karakter. Nah, itu yang hilang. Dan itu yang mau di-drive di Ramadan ini oleh Allah. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak? Tadi saya bilang, pintu sudah dibuka. Surga. Neraka ditutup. Apalagi masalah yang buat kau masuk neraka? Setan ya Allah. Setan udah belenggu. Sekarang terserah kau. Mau kau? Nah, itu setan udah nggak ada lagi ya. Nah, sekarang tergantung kau. Mau jalan, itu pintunya. Udah aku kasih tahu. Pertanyaannya, seberapa teguh, gigih kita berjalan untuk membangun karakter baru sebagai orang hebat itu. Sebagai suami yang bertakwa, istri bertakwa, orang tua bertakwa, pimpinan bertakwa, bawahan bertakwa, semuanya. Itu tergantung kita. Dan kita sudah tahu jawabannya. Kira-kira kita ini masuk surga langsung bisa masuk surga atau nyinggah dulu ke neraka. Itu kita udah tahu jawabannya. Di 14 hari Ramadan. Terbukti dari mana? Dari Bapak baca Qur'annya bagi. Itu masih ibadah personal itu. Baca Qur'annya gimana? Salat tahajudnya gimana? Qiyamul lailnya gimana? Tarawihnya gimana? Baca infaknya bagaimana? Itu ketahuan di situ. Karena ternyata nggak ada halangan, tapi kita berhenti. Ibarat mobil, dulu ada istilah di Medan, sudaku danga-danga. Tahu Bapak itu? Sudaku danga-danga ini dibawa jalan ke Perapat. Jam berapa kira-kira nyampe? Sehari, 2 hari, atau berapa hari? Nah, kayak gitulah kita. Nah, sebenarnya kalau kita mau pergi ke Perapat cepat, apa cara yang bisa? Jadi takwa ini adalah jalan pintas yang sedang dibangunkan Allah sama kita untuk sukses dunia dan akhirat. Jadi untuk bertakwa, mohon maaf saya bilang, Bapak nggak perlu pakai peci. Ini, baju dinas Bapak ini bisa menunjukkan kelas takwa. Dan nggak perlu pakai takbir. Allahu Akbar, nggak perlu. Takwa Bapak itu nggak perlu bentar-bentar nampak di masjid. Mau kemana Pak? Masjid, mau sholat? Nggak, kan gitu. Takwa itu, waduh pimpinan kita luar biasa. Kenapa? Puasa sunatnya. Nggak, urusan nenek-nenek juga banyak puasa sunat rajin. Maka sering saya bilang, kalau sekedar jadi presiden lantas karena sebab dia rajin puasa sunat, harusnya diseleksi nih, siapa paling banyak puasa sunat. Yang sekarang sedang viral di media itu seorang nenek di Pontianak katanya. Yang usianya 100 lebih ya Pak. Dan kemudian penampilan masih 50-an mukanya. Tapi ibadahnya luar biasa. Dia susah tidur. Tidurnya sangat sebentar. Tapi sisa yang dia tidak bisa tidur itu, dia nggak makan obat. Dia menggunakan waktu untuk tidak bisa tidur itu ibadah kepada Allah. Jadi artinya apa? Tidak ada matinya. Nggak ada sulit. Jadi takwanya tukang parkir, ya ikut cara tukang parkir. Takwanya presiden, ya presiden, menteri-menteri, panglima, komandan, itu takwamu. Takwamu itu apa? Kerjakan pekerjaan. Dan jangan kau kerjakan yang bukan menjadi pekerjaan dan kau tahu, nggak usah orang lain, kau pun tahu itu bakal merusakmu cepat atau lambat. Nah, kira-kira begitu. Mana lebih bagus? Nggak usah orang lain memutuskan. Bapak kalau bersapa sama orang senyum atau mukanya sangar? Assalamualaikum, salam. Nah, mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, coba mana yang paling bagus? Nggak usah orang lain yang jawab, kita. Kalau kita tahu bahwa itu jauh lebih baik, buat. Dan apa yang kita lawan bukan orang lain, diri kita sendiri. Jadi kalau mau masuk surga, pintunya sudah terbuka. Terserah, mau masuk enggak, kata Allah. Jadi jangan salahkan aku nanti kalau aku cemplungkan ke neraka juga, kalian ya. Jangan kalian bilang itu karena payah kali ya Allah, apa semua enggak. Oke, baik. Saya kira ini catatan yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada yang
pertanyaan boleh melebar ya Pak, nggak harus masalah yang dibahas. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, seperti Pak Ustaz sampaikan tadi bahwasanya di tanah Arab itu ada namanya tanah haram. Sebenarnya itu bagaimana ceritanya Pak Ustaz? Ada namanya tanah haram. Ya, haram bukan pada definisi fikih. Haram ini makna lebih kepada akhlak atau kemuliaan. Haram yang dimaksud adalah haram melakukan maksiat. Haram untuk melakukan pertumpahan darah di situ. Walaupun jangan lupa ada yang melanggar itu. Karena pernah terjadi pertempuran besar setelah pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib, itu malah dilakukan di Masjidil Haram. Dan pernah tahun 70 kalau saya tidak khilaf, penembakan yang dilakukan oleh sekelompok orang Iran itu menembak orang-orang jemaah haji yang sedang berjalan menuju Masjidil Haram. Tapi itu haram, tidak boleh. Bahkan sampai pada ketika kita sedang ihram. Ihram itu maksudnya apa? Tidak boleh melakukan sesuatu, haram dan ihram tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang disuruh Allah saja. Jadi ketika masuk tanah haram, pertama tidak boleh orang kafir masuk tanah haram. Kalau ada orang mau masuk, makanya kita dulu ada Snow, dia datang ke sana, dia nyamar jadi Muslim. Pokoknya yang datang itu nggak bisa dapat akses masuk kecuali dia pasti ngaku Muslim dulu. Itu satu. Jadi keharamannya bukan haram dikerjakan, bukan, tapi haram melakukan hal-hal yang Allah secara tegas melarang itu dilakukan di sana. Itu keharaman. Misalnya contoh, misalnya di tanah haram ini tidak boleh terjadi penangkapan di dalam masjid. Jadi kalau orang dulu, zaman dulu, jika dia takut sesuatu, dia pergi lari ke Masjidil Haram, tidak boleh. Tapi walaupun belakangan juga karena di Saudi, apalagi pemerintahan Saudi kan mengalami reformasi besar ini. Ya, terakhir itu ada seorang imam Masjidil Haram yang ditangkap pasca khutbah atau salat Jumat. Jadi begitu selesai salat Jumat, dia dibawa polisi keluar. Kenapa? Karena khutbahnya itu menyinggung reformasi budaya yang dilakukan oleh pemerintah Saudi terkait manggil konser-konser artis-artis dari berbagai negara untuk datang ke situ. Nah itu, ya. Jadi itu maknanya ke sana, Pak. Jadi keharamannya itu karena Allah memuliakannya. Haram yang dimaksud jangan melakukan hal-hal yang merusak kemuliaan yang sudah Allah tetapkan bagi tanah ini. Dan ada batas-batasnya itu, Pak. Kalau Mekah itu sampai Padang Arafah itu tanah haram, Mina itu tanah haram. Tapi ada yang kemudian terjadi perselisihan di seputar Mina Jadid. Mina Jadid itu artinya perluasan Mina, itu sudah keluar dari tanah haram. Diyakini tapi kemudian terkeluar fatwa ulama bahwa tidak ada masalah dan dia masih masuk kategori haram karena sebab dia dilakukan di saat orang di situ di saat pelaksanaan ibadah haji. Bukan karena mau di situ, tapi karena banyaknya orang sudah. Nah, jadi tidak semua Mekah itu tanah haram. Dan tidak semua Madinah tanah haram. Bapak turun Madinah masuk pesawat bandar udaranya itu bukan tanah haram. Tanah haram Madinah itu termasuklah wilayah Uhud. Itu masuk tanah haram. Masjid Quba itu tanah haram Madinah. Nah, kalau masjid Baqi apa semua itu tanah haram. Jadi ada batas-batasnya itu. Kalau Bapak pergi ke tempat percetakan Quran di Madinah, nah itu batasnya itu tanah haram. Bapak kalau keluar kemudian jumpa jalan, seberah jalan ke sana itu sudah luar tanah haram. Nah itu dia. Jadi tanah haram yang dimaksud apa? Tidak boleh melakukan hal-hal yang Allah melarangnya di situ. Nah saya kira itu penjelasannya, Pak. Baik, ada lagi? Ustaz, yang kedua, di dalam pelaksanaan sholat itu kan ada bacaan di ayat akhir. Kita kan punya Nabi 25 Ustaz. Kenapa hanya Nabi Ibrahim yang disebut di situ selain Nabi Muhammad? Iya. Karena pertama ini banyak Pak makna kenapa Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ibrahim ini satu orang, tapi Allah menyebutnya kana ummatan. Ibrahim ini bangsa. Jadi kalau bahasa kita terjemahkan itu bangsa dia. Kenapa disebut bangsa? Karena dialah pertama Nabi yang berhadapan-hadapan dengan negara.
face to face dengan negara. Jadi yang dilawan Ibrahim adalah sistem kenegaraan yang syirik, di mana rajanya mengaku Tuhan, dan kemudian kalau raja, panglima, tentara, apa semua, itu semuanya tunduk kepada raja, dan mereka menyembah berhala. Jadi lebih sahih sebenarnya mereka ini para penyembah berhala. Ibrahim melawan itu. Walaupun dia sendirian, tapi dia setara dengan satu bangsa, kata Allah dalam Quran. Dan satu lagi, perlawanan Ibrahim adalah perlawanan dengan tauhid. Risalah tauhid yang pertama sekali terkristal dalam bentuk sistem, itu yang dibawa Nabi Ibrahim. Itu satu. Kedua, Nabi Ibrahim tidak berdakwah di satu negeri saja. Dia dari Kaldea. Kaldea itu, ini ada perselisihan, apakah yang di Irak atau di Turki. Ada yang meyakini di Turki. Dan yang paling populer itu Turki. Dari Kaldea dia pergi ke Mesir, dari Mesir dia pergi ke Palestina, dari Palestina dia pergi ke Mekah. Jadi situs dakwah Nabi Ibrahim itu berbagai negara. Kalau Nabi yang lain, tidak. Nabi Isa ya di situ. Nabi-nabi lain nggak ada. Bahkan ada Nabi yang sezaman dengan Nabi Ibrahim, dia tidak pindah. Nabi Lut misalnya, itu kan sezaman itu. Tapi tidak, ya dia di kampungnya aja. Nabi Ibrahim sendiri tidak, dia mengakses semuanya, sehingga ada jejak-jejak risalahnya di berbagai tempat. Jadi artinya proses dakwah Nabi Ibrahim sudah terjadi proses internasionalisasi. Nah, kira-kira begitu. Kemudian, jadi pertama tadi, karena dia bangsa. Kenapa? Dia berhadap-hadapan vis-a-vis dengan sistem musyrik. Gitu. Dan kemudian argumentasi ini kalau kita kaji lebih jauh ini dahsyat. Argumentasi Ibrahim ketika melawan kemusyrikan itu luar biasa itu. Ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. Jadi dari Ibrahim itu keluar dua putra yang paling terkenal, Ishak sama Ismail. Ismail itu sampai ada yang menyatakan 1500 tahun ke bawah keluarlah Nabi Muhammad. Sementara Ishak itu rentetannya nabi banyak sekali. Dari situ, dari Yakub, dari apa semua itu keluar. Kalau kita perhatikan nabi-nabi itu ternyata memiliki hubungan darah. Persaudaraan, ada yang mereka bersaudara kandung, ada yang seperti Nabi Musa, Nabi Harun. Ada yang sepupu, kalau bahasanya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, gitu. Jadi ada tarikannya. Sementara Nabi Muhammad ini yang menarik dari Ismail menuju Nabi Muhammad sebenarnya terjaga ini tradisi tauhid, walaupun belakangan Amr bin Luhai ini yang kemudian nanti di akhirat di neraka disebutkan Nabi neraka. Karena ini adalah yang membawa pertama sekali berhala ke Mekah. Ya. Lantas kemudian muncullah Nabi Muhammad. Dan kenapa? Ada satu yang sebenarnya sederhana saja. Karena waktu perjalanan Mi'raj, Nabi mengatakan bahwa wajah Nabi Ibrahim itu persis sama dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi selalu menyebutkan Ibrahim itu ayahku. Gitu, ayahku Ibrahim. Nah, inti risalahnya selalu menyebutkan bahwa pesan risalah utama, dakwah. Karena kalau Nabi Nuh misalnya berdakwah, dia sama kaum, kultural. Jadi kalau boleh dibilang, Nabi Ibrahim lah yang memulai dakwah kepada negara. Politik, sosial, pendidikan, semua masuk di situ. Jadi prinsip atau manhaj dakwah Nabi Ibrahim, itulah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad melakukan dakwah seluruhnya. Semua urusan kemanusiaan. Ya, sampai pada urusan kita di WC, itu diatur dalam Islam. Aturannya apa? Untuk bagaimana kita tetap punya akhlak mulia di situ. Nah, kira-kira itu beberapa garis kesamaan. Tapi yang penting, yang paling prinsip adalah yang sering disampaikan para asatidz, misalnya Nabi Ibrahim ini bapak dari para nabi. Jadi induk kenabian, risalah tauhid itu turunnya dari Nabi Ibrahim. Walaupun dakwah tauhid pertama sekali dari masa Nabi Nuh. Itu dakwah tauhid. Tapi Ibrahim lah satu yang pertama sekali di zaman dini yang paling saya lihat itu melakukan proses dakwah yang istilah saya tadi dengan internasionalisasi dakwah. Dia tidak di satu negeri saja. Dia tidak di satu negara saja. Dia ke berbagai negara. Gitu. Dan akhirnya di Palestina. Karena Nabi paling banyak memang akhirnya di Palestina. Itu makanya disebutlah Masjid Al-Aqsa itu daerah haram juga itu. Quran menyebutnya dengan berkah, mubarak.
Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Barakna haulahu. Berkah itu tidak harus mereka kaya-kaya, tidak. Tapi berkah itu artinya bisa ruh keimanan bisa hidup di situ. Saya kira itu Pak, penjelasan sedikit. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat tarawih ini Ustaz dilakukan di bulan Ramadan saja Ustaz? Dan apakah sama enggak sholat tarawih sama sholat qiyamul lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa enggak sama? Jawabannya, kalau ditanya, waktunya tidak sama. Waktunya tidak sama. Karena tarawih itu adalah sholat malam yang dilaksanakan sebelum tidur. Sementara di luar Ramadan, kita dianjurkan seutama-utama sholat malam setelah tidur. Ya, jadi kalau sebelum tidur, itu tarawih yang di bulan Ramadan. Kenapa dilakukan sebelum tidur? Karena sunnah pertama memang dari Nabi. Walaupun Nabi tidak mengajak, tidak menyuruh. Itu satu. Berapa jumlah rakaat tarawih? Sebanyak-banyaknya. Di masjid kita ini berapa, Pak? 11. Kalau kita buat 23, Bapak sanggup? Itu masalah itu. Sanggup, Pak? Insya Allah untuk 1-2 malam bolehlah. Gitu. Karena kabarnya, saya juga nggak pasti karena belum saya ngikutin, itu di Masjidil Haram saja sudah 13 sekarang. Bukan 11. Jadi kalau 13 itu yang 2 rakaat itu muqaddimah. Muqaddimah itu artinya kalau bahasa olahraga pemanasan dulu masing-masing. Nah, gitu. Baru kemudian mereka melaksanakan 11-nya. Kenapa harus didahulukan sebelum tidur? Jawabannya karena aktivitas setelah tidur sahur, Pak. Dan sahur itu aktivitas yang paling diharapkan disuruh kita ngapain? 2, 3. Pertama, makan, minum. Kedua, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ketiga, doa. Doa waktu sahur itu makbul. Itu dia. Jadi kalau boleh dibilang, itu bedanya. Dan apakah Nabi menyebutnya dengan tarawih? Enggak. Tarawih itu istilah kita aja itu. Loh, apa boleh Ustaz? Nah, itu dia masalahnya. Faktanya memang kita kerjakan begitu. Jadi sama, kemarin misalnya kalau sekarang kita yang 11 itu Al-Khalifatul Ula ada di sini, Pak. Bacaan itu kan. Pertanyaan kenapa harus disebut 4 khalifah itu? Jadi ada sekelompok orang yang mereka disebut Salafi itu nolak kali itu. Wa'anal malikil ma'bud, ada videonya sama saya itu. Wa'anal malikil ma'bud sambil ketawa Ustaznya. Dari mana dapat orang itu? Saya bilang, pertanyaannya dulu yang diucapkan apa? Kedua kenapa? Saya dapat penjelasan dari Ustaz Salim Fillah. Ini Ustaz muda dari Jogja ini. Apa dia bilang? Saya tanya sama orang tua, kata dia. Apa jawabannya? Jadi dulu, waktu pertama kali Islam mulai berkembang di negeri ini, ada yang dompleng. Yang dompleng itu Syiah. Syiah itu kan paling benci sama 4 khalifah, kecuali Ali. Jadi cara untuk mengajarkan umat, inilah ulama-ulama kita dulu itu, Masya Allah. Jadi cara mereka mengajarkan umat untuk menjaga akidah adalah dengan membiasakan, memuliakan para khalifah. Al-Khalifatul Ula, Sayyiduna Abi Bakrin Siddiq, radhiyallahu anhu. Artinya apa? Kita tegaskan bahwa Khalifah Abu Bakar, Allah ridho sama dia. Dan tidak ada salahnya. Di mana salahnya? Apa yang rusak rupanya di situ? Nah, itu contohnya. Jadi sebenarnya anak-anak saya di rumah itu saya biasakan, saya tidak pernah bilang harus begini amal kalian. Jadi selalu saya bawa sholat. Nanti kalau di rumah saya bilang, silakan, si abang ayo pimpin sholat tarawih. Cuma caranya? Caranya 4-4-3 atau 2-2-1. Nah, artinya apa? Terserah, nggak bisa zikirnya, nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah pakai subhanal malikil ma'bud, nggak masalah. Nah, kalau mau pakai zikirnya, ini zikir. Tapi dia harus tahu kenapa harus pakai itu. Nah, pertanyaannya, kenapanya itu sama seperti kita ngaji begini, Pak. Terus diselipkan, Bapak-bapak, marilah kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Untuk itu kita baca Fatihah. Sama seperti Bapak bilang tadi di awal ngaji, kita baca Fatihah dulu. Pertanyaannya, kenapa harus baca Fatihah? Kenapa enggak orang disuruh baca Quran? Kira-kira begitu dulu. Loh, masalahnya di mana? Apa salahnya?
Nah ini yang kadang-kadang orang ini suka kali membenturkan, pakai peci dia nggak pakai peci. Dulu memang ada orang yang begitu, suka kali membentur-benturkan itu. Sampai dibilangnya orang yang sholat pakai sorban putih itu tinggi pahalanya 70 kali lebih dari orang yang sholat tidak pakai sorban putih. Kita dapat dari mana hadisnya? Rupanya ketahuan. Ini serius Pak, ini benar ini. Ya, ini saya pelajari dari hadis-hadis palsu. Rupanya hadis ini dikeluarkan bukan oleh Nabi, tapi oleh orang penjual sorban putih. Tuh bayangkan kan kelewat kali. Nah, kalau di Indonesia sunat hukumnya berbuka dengan yang manis-manis. Ujungnya apa? Sirup kurnia katanya. Kan tukang jual sirup yang mengeluarkan hadisnya. Nabi nggak pernah bilang bahwa berbuka puasa harus dengan yang manis-manis dulu. Tidak, nggak ada bahasa itu. Yang ada kurma. Nabi pakai kurma sama air dingin. Sudah. Nah, saya kira itu, Pak. Baik. Ada lagi cukup? Tadi 2 apa? Ya udah 2, ada lebih 2, Pak. Kembali dulu lah. Ya. Oke ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sedikit kita menyampaikan orang kafir tidak boleh masuk ke Arab. Iya. Ini terkait dengan yang ramai belakangan ini, masalah Israel di bolanya nggak boleh ke Indonesia. Jadi kita selaku umat Islam sebaiknya kita di posisi yang mana ini? Yang melarang. Baik. Sekarang gini aja Pak, nggak usah bawa Islam dulu lah kalau itu. Kita bawa saja sikap politik Indonesia. Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah udah, urusan presiden itu bukan urusan kita. Jadi urusan negara itu. Islam nggak ada urusan di sini. Makanya saya lihat kok malah yang keseret-seret kita orang Islam. Padahal yang nolak bukan kita waktu itu. Yang nolak Pak Ganjar sama Pak Wayan Koster ya, Gubernur Bali ya. Nggak ada urusan. Tiba-tiba kok kita yang apa ini masalahnya? Kok tiba-tiba kita? Ya? Masalahnya saya bilang urusan kita sama orang Israel nggak ada. Umat Islam secara khusus tidak punya masalah. Makanya kayak Dr. Kordowi almarhum itu mengatakan masalah kita dengan Israel itu bukan masalah agama, Pak. Masalah umat Islam dengan Israel itu bukan masalah agama. Itu masalah politik itu. Masalah tanah, Pak. Orang itu menjajah satu negara. Kalau Bapak ikuti nanti ceritanya, mereka sebenarnya pertama sekali mencoba menawarkan untuk mengambil negara itu kepada sekutu mereka waktu itu Peru. Rupanya itu pengalihan saja. Target mereka Palestina. Mereka datang ke Sultan Abdul Hamid karena Sultan Abdul Hamid masih menjadi pemimpin Utsmani mengambil tanah Palestina. Bahkan apa kata Sultan Abdul Hamid? Kalau pasir Palestina itu kalian ganti dengan emas, satu pasir pun nggak kasih sama kalian. Itulah maka akhirnya dilakukan skenario politik untuk menjungkalkan Sultan Abdul Hamid dan membubarkan khilafah Utsmani waktu itu. Sudah? Nah, kemudian kita bela Palestina, persoalannya kita pernah dijajah. Nggak enak Pak dijajah. Ya, walaupun kita nggak pernah terjajah secara fisik, tapi kita tahu sejarah penjajahan di negeri ini. Maka sikap politik kita adalah kita tidak pernah berpihak dengan siapapun penjajah di muka bumi. Termasuk Israel. Dan sikap itu tidak pernah dirubah. Gitu. Makanya kita juga harus, mohon maaf ya Pak, kita hati-hatinya di situ. Ketika ada orang yang mengarahkan ini persoalan menjadi Islam dengan Israel, nggak ada urusan. Saya selalu bilang nggak ada urusan kita di situ. Dan yang memutuskan Piala Dunia nggak jadi juga bukan kita kok. Pemerintah sudah menyiapkan dana, kabarnya lebih dari 1 triliun segala untuk itu. Bangunin ini, fasilitas ini, apa semua. Nah, kalaupun kemudian ada reaksi dari masyarakat, itu sebenarnya ingat sikap politik Indonesia terhadap para penjajah. Cuma itu. Nah, kemudian yang paling keras malah, itu makanya jadi aneh. Ketika yang paling keras itu bukan dari perwakilan Islam, tapi kemudian serangan baliknya mengarah ke Islam. Loh, ini ada apa? Gitu. Ya, saya nggak ada lihat satu ustadz pun atau satu kelompok Islam pun yang tegas untuk dia. Bahkan Nahdlatul Ulama mengeluarkan statement yang cukup moderat terkait dengan itu. Gitu. Makanya saya terus terang, saya melihat persoalan Palestina, walaupun kalau Bapak ikuti record saya selalu dulu kalau ada demo anti Israel saya ikut.
Tapi bukan persoalan, ini bukan masalah karena agama mereka harus kita habisi. Itu enggak ada, bukan di situ masalahnya. Mereka menjajah satu. Kedua, mereka menodai citra Masjidil Aqsa. Gitu. Mereka masuk masjid sesukanya, kemudian apa semua begitu. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kemudian bagaimana sebenarnya sikap kita? Kalau saya ditanya, sikap kita diwakili oleh negara sekarang. Negara diwakili oleh pemerintah. Pemerintah ya tentu saja diwakili presiden, Kementerian Olahraga, kira-kira begitu. Atau PSSI-nya. PSSI-nya sudah pergi malah ke Qatar, kalau nggak silap saya kemarin, menjumpain ketua FIFA untuk melakukan negosiasi. Ternyata pasca pertemuan itu yang keluar pembatalan. Baru siap dibatalkan, pindah ke Peru. Kan begitu Pak? Tahu Bapak, Peru sudah dibatalkan juga. Jadi Peru nggak jadi lagi, padahal baru seminggu diputuskan bahwa Piala Dunia usia 20 di Peru, dibatalkan lagi sama FIFA. Alasannya tidak siap secara teknis. Sebenarnya yang paling siap sekarang Indonesia. Cuma yang membuat Indonesia tidak jadi, ada reaksi di dalam, dan nggak pandai saya menanggapi atau menganalisa. Tapi yang penting, reaksi ini malah muncul dari kekuatan politik terbesar di Indonesia. Kalau boleh dibilang, partai yang terbesar. Nah, apa masalah dengan Islam? Nggak ada. Ini masalah dengan bangsa Indonesia yang punya sikap politik tidak bisa menerima penjajah. Nah sekarang ada orang yang coba kalau Bapak pelajari nanti media. Media itu ternyata ideologinya adalah sangat marah sekali dengan penolakan ini atau pembatalan ini. Dan menuduh kemana-mana. Bahwa ini membuat setback Indonesia, membuat kita tidak akan diterima lagi olahraga. Berapa orang sih sebenarnya yang teraniaya dalam tanda petik karena sebab tidak jadi ini? Ada paling squad tim usia 20 itu. Selebihnya apa rupanya yang jadi persoalan? Dan kalaupun kemudian itu dilakukan, ya silakan. Kalau saya ditanya, saya nggak punya persoalan dengan itu. Nggak mengganggu kita itu. Tapi masalahnya itu mengganggu sikap politik kita. Atau silahkan pemerintah mendefinisikan ulang dulu. Supaya jangan jadi masalah di dalam. Ini Indonesia ini banyak kali masalah yang harusnya kita punya satu pikiran. Gitu. Apa sikap politik kita? Udahlah, kita tidak akan pernah. Pak Jokowi sudah tegaskan, Pak, bahwa Indonesia terkait Palestina, sikap kita tidak berubah. Kita tegas. Itu sudah dia sampaikan. Walaupun kemudian dia mengatakan, cuma jangan dibawa urusan olahraga ke politik. Terlepas dari itu, udah sekian kalinya orang Israel datang kemari. Yang bahkan delegasi parlemen mereka juga datang ke Indonesia. Memang sebenarnya harus ada pola baru dari memahami ini semua. Kalau saya melihat begitu, supaya kita bisa paham apa langkah yang harus. Tapi kasus yang kemarin saya cuma menegaskan nggak ada masalah dengan Islam di situ. Itu masalah lebih kepada sikap negara. Jadi apapun keputusan yang terjadi oleh negara ya sudah kita terima. Tapi ini keputusan bukan dari negara ini Pak. Ini datang dari FIFA. Gitu. Nah kalau kemudian FIFA mengambil kesimpulan dengan reaksi yang ada, yaitu sikap negara dalam menangani reaksi kemarin. Gitu aja sudah. Saya kira itu Pak. Mohon maaf saya. Baik. Kita tutup doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadha al-majlis ya mu'ammarhumah. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.